Ini menunjukkan bahwa almarhum mendapat kepercayaan yang luar biasa dari kiai-kiai sepuh yang di Jawa Timur maupun kiai-kiai sepuh di luar Jawa Timur. Sehingga beliau setelah Muktamar 84, beliau diberi amanah untuk menjadi salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, mendampingi Hadratil Marhum Waliullah Kiai Abdurrahman Wahid. Waktu itu rois beliau di Jawa Timur Kiai Mahrus Ali, guru kami. Dawuh Kiai Mahrus, wis Gus Hasim, sampeyan manuto kiai-kiai tinggal no Jawa Timur, pindah nyang Jakarta, luwih dibutuh no Gus Dur. Subhanallah. Kemudian pada hasil Muktamar di Cipasung tahun 1989, beliau diberi amanah menjadi salah satu rois suriah di pengurus besar Nahdlatul Ulama di Krapyak, bukan di Cipasung, di Krapyak. Di Cipasung beliau ditunjuk sebagai mustasyar. Dan beliau ini ketika saya melihat di dokumen pesantren Genggo, di situ ada foto Kiai Hasyim Latif, Kiai Mahrus Ali, dan Hadratil Walid, dan Kiai Hamid Pasuruan. Tapi sudah agak buram sedikit fotonya. Beliau terkenal, Romo Kiai Hasyim ini. Mudah-mudahan dengan menceritakan ini, majelis ini termasuk Indah Dzikri Sholihin Tanzilur Rahmah. Beliau terkenal sebagai seorang aktivis NU yang ikhlas, istiqomah, dan sangat membela dan mencintai NU. Beliau tidak segan-segan berkorban, bukan hanya pikiran dan waktu, bahkan dana. Di situ disebut bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Latif ini pernah jual mobil HIS-nya ketika PWNU punya hutang. Saya yang jual. Nggih. Saya yang jual. Nah, yang jual kan beliau. Ini pengurus dulu. Berani mengeluarkan uang pribadi foto NU. Sepertinya kalau sekarang jarang. Yang kebalik banyak. Dan perlu diketahui oleh keluarga besar YBM, ketika beliau jadi ketua lembaga Ma'arif Jawa Timur, beliau mendirikan yayasan pendidikan Ma'arif di sini, yang oleh PBNU katanya Pak Fatoni tadi diberi nama Ma'arif Hasyim Latif. Beliau itu waktu membangun yayasan ini, tahu nggak? Beliau menjual rumah dan truknya untuk membangun yayasan. Ini harus disadari oleh semua. Yang sekarang berkembang luar biasa. Inilah tanda bahwa ilmu beliau manfaat, seperti yang disampaikan oleh Gus Ipul tadi, sehingga asar perjuangan beliau berkah dan berkembang. Dan itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena beliau sejak umur 8 tahun itu sudah meninggalkan rumah ini, mondok ke Tebuireng. Begitu sejarah yang saya baca. Mondok ke Tebuireng usianya 8 tahun. Dia juga bermukim di sebelah, berguru kepada Kiai Mahfud Anwar. Jadi Romo Kiai Hasyim Latif ini bukan hanya mendapat ajaran ilmu,
tapi didikan dan gemblengan para aulia. Sehingga ilmu beliau menjadi ilmu nafi', ilmu yang berdaya guna, ilmu manfaat, walaupun sedikit kuantitasnya, besar kualitasnya. Apalagi ilmu itu luas, makin besar juga manfaat. Ini menandakan beliau oleh guru-gurunya bukan hanya diajarkan ilmu, tapi juga diperkuat keimanannya, sehingga beliau mempunyai jiwa juang seperti yang kita ketahui. Karena syarat orang itu dimuliakan oleh Allah tidak cukup iman, tapi juga ilmu. Apalagi ilmu saja tanpa iman itu tidak jauh dari derajat kemuliaan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Berarti di sini ayat ini memiliki makna bahwa iman sesuatu, ilmu adalah sesuatu yang lain. Banyak persoalan-persoalan iman yang tidak masuk di wilayah ilmu. Keliru, maaf. Keliru kalau ada orang mau mengilmiahkan keimanan. Contoh, misalnya kita meninggal akan hidup lagi transit di alam barzakh. Alam barzakh cuma ada dua tempat, kalau tidak nikmat azab. Alam barzakh orang awam menyebutnya alam kubur. Kalau tidak nikmat kubur, ya siksa kubur. Kalau orang berada di nikmat kubur yang kita percayai, maka oleh Allah kuburannya diperluas. 7 hasta ke kanan, 7 hasta ke kiri, ke atas ke bawah, ada jendela, dibuka langsung surga. Kalau pakai ilmu akan timbul pertanyaan, kalau pakai akal akan timbul pertanyaan. Loh, kalau kuburannya diperlebar 7 hasta, apa bedanya sama Ahok? Karena terjadi penggusuran kuburan sebelahnya. Ini urusan iman, bukan urusan akal. Pelebaran itu adalah pelebaran alam gaib, bukan alam dohir. Orang tidur satu bantal, yang satu mimpi makan durian, yang satu mimpi dikejar ular. Yang makan durian tanya kepada sebelahnya, kamu nyium bau durian enggak? Kok bau durian, saya dikejar ular. Padahal dia tidur satu bantal. Kok sama-sama tidak tahu? Karena alamnya beda. Atau Isra Mi'raj mau diilmiahkan, tidak bisa. Kenapa? Karena asas-asas ilmu itu adalah trial and error. Pengamatan, eksperimen, coba-coba. Nikmat siksa kubur, Isra Mi'raj tidak bisa diamati. Tidak bisa dilakukan kepadanya eksperimen, tidak bisa dilakukan coba-coba. Kalau begitu ia berada di luar teritorial akal, di luar wilayah ilmu. Sayang 1000 sayang, sekarang ini banyak lembaga pendidikan baik dalam maupun luar negeri yang berpredikat Islam. Kata seorang pemikir Muslim Mesir, justru menjauhkan anak didiknya dari Islam, menjauhkan mereka dari iman. Kenapa? Karena semua mau diilmiahkan. Beda iman sama ilmu. Kenapa orang-orang sepuh kedua-duanya dulu diajar? Ilmu itu bertitik tolak dari akal. Iman bertitik tolak dari hati.
Iman adalah pembenaran hati, bukan pembenaran akal. Keduanya kita butuhkan, seperti firman Allah tadi. Keduanya kita butuhkan. Ilmu, teknologi dapat memelihara kita dari petaka duniawi. Iman memelihara kita dari petaka ukhrawi. Ilmu dapat menyesuaikan kita dengan lingkungan kita. Iman menyesuaikan kita dengan jati diri kita. Ilmu diibaratkan bagaikan air telaga, bening, jernih, tapi sering sekali mengeruhkan pikiran pemiliknya. Iman diibaratkan bagaikan air bah dengan gemuruhnya, tetapi selalu menenangkan hati pemeluknya. Iman menunjukkan arah kemana yang harus kita tuju. Ilmu dan teknologi mempercepat kita untuk mencapai tujuan itu. Dan ini yang paling penting, ada hal yang penting. Ulama dalam pandangan ulama salaf kita, kiai-kiai sepuh kita, ilmu itu tidak selalu dipertentangkan, diperhadapkan dengan ketidaktahuan. Bisa jadi ada orang yang berkata saya tidak tahu justru lebih pandai daripada orang yang berkata saya tahu. Kalau Anda berjalan lalu tidak tahu jalan, lalu Anda bertanya kepada seseorang, lalu Anda dijawab dengan jawaban yang salah, maka karena dia malu untuk berkata tidak tahu, maka tentu bagi panjenengan lebih bermanfaat mendapat jawaban saya tidak tahu daripada saya tahu. Nah sekarang yang banyak kan model begini, pinter minteri, banyak akal ngakali. Tapi sekarang mencari orang yang bisa diakali agak susah, karena masing-masing sudah sering diakali, atau memang sama-sama pinter ngakali. Jadi alamah di bidang ngakali ketemu tidak bisa. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh kufar Quraisy, apakah percaya dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawab, saya percaya. Kemudian beliau ditanya, hal arafta rabbak? Apakah kamu mengenal Tuhanmu Abu Bakar As-Siddiq? Beliau menjawab, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Lalu beliau ditanya lagi, wa kaifa araftahu? Bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu? Ini jawaban Sayyidina Abu Bakar menarik. Beliau menjawab, al-ajzu anil idrakun. Ketidakmampuan seseorang untuk mengetahui, ketidakmampuan seseorang untuk tahu, itulah pengetahuan. Oleh karena itu, kenapa kiai-kiai sepuh kita dulu lebih banyak menjawab saya tidak tahu daripada menjawab saya tahu. Kita disuruh beriman oleh Allah melalui risalah nubuwah Nabi Muhammad. Ini sudah cukup apa masih bisa diteruskan? Terus. Khususnya untuk acara. Kita disuruh beriman oleh Allah. Iman yang diperintahkan kepada kita itu adalah iman yang cerdas. Adalah iman yang cerdas.
Karena sekarang banyak orang boleh jadi dia punya kedudukan yang tinggi, ilmu yang mendalam, tapi dia memiliki kepercayaan iman yang tidak cerdas, kepercayaan yang bodoh. Saya kasih contoh. Ini soalnya di hadapan ustaz-ustazah. Saya kasih contoh. Di negara-negara barat, Amerika, percaya angka 13. Ya, percaya angka 13. Saya hanya ingin mengatakan, yang percaya angka 13 sial atau mujur itu adalah kepercayaan yang bodoh. Di beberapa penerbangan kita tidak melihat kursi nomor 13. Di hotel-hotel berbintang jaringan internasional, saya pernah nginep di hotel bintang 5, tapi dibayari teman bisnis saya karena menikahkan putrinya, saya suruh jadi saksi. Dibermalamkan di hotel bintang 5, namanya Kempinski, semalam 7,5 juta. Saya kalau nggak dibayar tidak mau, mendingan beli rokok, bisa sampai 1 tahun. Itu pun saya sulit tidur karena saya sendirian, tidak bawa ibunya anak-anak. Jadi lonely, kesepian, malik malam baru tidur. Setelah tidur dia bisa membedakan mana hotel bintang 5, mana musola. Sudah ada. Di Indonesia ada orang kalau nabrak kucing turun, dia ambil kucing, dia bungkus pakai jaketnya, dia tanam. Tapi kalau nabrak orang lari. Ini adalah kepercayaan yang bodoh. Iman yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah itu adalah iman yang cerdas, yang menjadi kebutuhan akal dan jiwa kita. Menjadi kebutuhan akal dan jiwa kita. Kita diperintah untuk berbakti kepada Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Ini adalah iman yang cerdas. Kalau orang tidak percaya bahwa yang mengatur alam raya ini cuma satu, Allah yang Maha Esa, maka dia akan menjadi ragu terus. Ketika dia bepergian naik motor, naik sepeda motor, atau naik pesawat, dia akan khawatir. Jangan-jangan Tuhan A mengatakan selamatkan dia, Tuhan B mengatakan jatuhkan dia. Dan iman yang diperintahkan ke kita ini juga menjadi kebutuhan akal dan jiwa kita. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, karena ini yang merintah saya untuk berkhidmat di malam ini seorang dokter. Saya ambil contoh yang ada hubungannya sama dokter. Misalnya ada orang yang sakit. Pertanyaan saya dulu ya. Kalau kita berharap, kemudian harapan kita tidak terpenuhi, kalau kita cemas, kecemasan kita tidak hilang, kemana kita akan berharap? Saya kasih contoh. Misalnya ada orang sakit, dia pasti berharap supaya sakitnya sembuh. Dia cemas dengan sakitnya, maka dia ikhtiar berobat ke dokter, tidak sembuh. Pindah ke dokter B, tidak sembuh juga. Bisa jadi dia berobat ke Singapura, belum sembuh juga. Dia bisa jadi dia berobat ke Jepang, ke Cina, ke Amerika kalau dia punya duit, belum sembuh juga. Pada saat itu bisa jadi dia cari obat alternatif.
ke tabib, bahkan ke dukun. Tidak sembuh juga. Ketika harapan Anda tidak terpenuhi, harapan kita tidak terpenuhi, kecemasan kita tidak hilang, kepada siapa kita berharap? Apakah kita putus asa? Manusia tidak pernah putus asa selama masih punya kekuatan dan modal. Pasti kalau semua tidak memenuhi harapannya, dia akan kembali kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keiman itu merupakan kebutuhan akal dan jiwa kita. Risalah nubuah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini adalah jawaban kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan akal dan jiwa kita kepada Allah. Maka berbahagialah para ustaz, ustazah, pengelola yayasan ini, karena ini ada peninggalan dari seorang hamba Allah yang mempunyai jiwa juang. Faddalallahul mujahidina alal qaidin, di mana para pejuang diberi kemuliaan oleh Allah lebih tinggi daripada mereka yang berpangku tangan hanya memikiri kepentingan diri sendiri, individualistik. Pendiri yayasan ini adalah termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Asal kita tulus memperjuangkan, melanjutkan perjuangan beliau, insya Allah keberkahan akan melimpah dari Allah dan akan dibalas lebih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya sebagai pencerahan dan nasihat untuk pribadi saya utamanya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat imbas dari pahala dari keutamaan birrul walidain yang dilaksanakan oleh keluarga dan dzurriyyah daripada almarhum, dan mudah-mudahan dengan barokah almarhum, cucu almarhum yang hendak membina biduk rumah tangga oleh Allah, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, barokah umurnya, barokah amal ibadahnya, barokah rezekinya, dan mendapat dzurriyyah sholihin sholihat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.